Karena yang namanya menyebar keselamatan itu, kalau kita pikir lebih jauh lagi, itu adalah salah satunya adalah bagaimana kita melihat alam sekitar kita. Yaitu kadang juga sangat penting. Kenapa? Menimbulkan keakraban di antara keluarga. Jangan sampai terjadi, Masya Allah, ini sering terjadi. Ya, adik dengan kakak iso saling benci membenci. Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Di samping itu juga manfaat silaturahim adalah kita bisa dihindarkan dari kematian yang buruk. Sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dengan kita bersilaturahim, artinya merajut kembali hubungan-hubungan yang tadinya renggang menjadi baik kembali. Coba kita sering melihat di dalam masyarakat kita, kadang-kadang kita melihat orang yang meninggal itu, kalau orang itu berkelakuan yang tidak baik, sesama tetangganya saja tidak akur, dengan saudaranya sendiri tidak akur, kan di saat dia tidak ada pun tidak akan menjadi gelo. Apa ya gelo ya? Tidak akan menjadi, orang itu menjadi kecewa karena menjadi kehilangan atau merasa kehilangan. Bahkan mungkin orang akan syukurin gitu ya. Kadang ada yang seperti ini. Ya, coba kalau kita lihat seperti dalam berita-berita itu ada orang yang melakukan perbuatan kriminal, penjahat yang luar biasa, suka merampok, suka membunuh, ya kan? Suka maling. Dengan tetangganya yang tidak benar. Ini kan sebetulnya walaupun tidak diucapkan, banyak orang yang mendoakan, moga aja ini orang tidak selamat hidupnya gitu kan. Rata-rata orang kan mesti berpikirnya seperti itu. Dan pada saat dia tidak ada atau meninggal, orang tuh enggak merasa enggak merasa kecewa ya. Jadi malah merasa senang. Senang, orang itu sudah tidak ada yang mengganggu kita. Kan gitu mikirnya. Artinya apa di sini? Kalau kita perhatikan contoh yang seperti itu, kalau kita balik sekarang, bagi orang yang banyak melakukan kebaikan di dalam masyarakat, di dalam keluarga, akhlaknya ya baik, ucapannya juga baik, sering membantu, dan lain sebagainya. Kalau orang tersebut meninggal, banyak sekali orang yang merasa kehilangan. Karena dari efek kebaikan-kebaikannya dia itu. Dia suka silaturahim, menjalin hubungan baik dengan sesama manusia, dengan masyarakatnya, sering bermusyawarah, sering bercengkrama, kadang-kadang juga sering menasehati. Coba kalau kita punya satu tokoh atau satu masyarakat di sekitar kita yang orang itu adalah baik seperti itu, kemudian orang itu tidak ada, apa kita tidak merasa ikut gelo, ikut kecewa, ikut kehilangan?
Mesti secara kemanusiaan kita akan begitu. Maka tidak heran Rasulullah SAW menyampaikan, dengan seringnya kita merajut kembali hubungan-hubungan di antara kita, hablum minan nasnya ini, dengan silaturahim tadi, maka orang itu akan menjadi derajatnya makin ditinggikan, kebaikannya makin ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat dia meninggal pun banyak sekali yang merasa kehilangan. Gelo, merasa kehilangan. Betapa orang yang baik di antara kita ini sudah tidak ada. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Di samping itu juga orang yang merekatkan lagi hubungan di antara kita, atau dengan istilahnya itu adalah silaturahim, maka orang itu pasti akan dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dicurahkan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Bahwa sesungguhnya seorang mukmin itu adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah, yaitu sesungguhnya seorang mukmin itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah di antara mereka. Wattaqullah, dan bertakwalah pada Allah, la'allakum turhamun, supaya kamu mendapat kasih sayang. Kalau kita lihat dalam firman ini, bahwa kita itu sebetulnya memang ya saudara. Seorang mukmin itu ya saudara. Tapi kadang-kadang kita merasa heran dengan saudara kita sendiri yang tadi kita sampaikan, adanya banyaknya sering caci maki dan seterusnya dan seterusnya. Padahal jelas Allah sudah mengatakan di sini, sudah berfirman, kita itu saudara, seperti halnya kita dengan saudara kandung kita. Ya. Apa ya kita tega menyakiti? Kan enggak. Tapi ada memang yang orang itu sudah kemasukan setan, ya, yang memang nafsunya menggebu-gebu dengan emosi yang tinggi. Tapi ini bukan menjadi rujukan kita. Orang-orang yang seperti itu memang sudah di luar nalar, yang sampai antara saudara aja saling bunuh-bunuhan. Apalagi dengan saudara, orang tua sendiri dibunuh sama anaknya, atau orang tua sendiri membunuh anaknya. Ini kan sudah bukan perilaku manusia lagi, ya, perilaku iblis lah kalau udah seperti itu. Tapi wajarnya manusia, umumnya manusia yang masih punya akal pikiran yang sehat, ya mesti tidak akan terjadi begitu. Mesti orang tua akan punya rasa kemanusiaannya itu sendiri. Apalagi sesama mukmin. Tidak sesama mukmin pun dengan orang lain, dengan beda golongan, dengan beda agama, kita ya sama, sesama manusia. Harus saling kasih mengasihani. Harus menjalin hubungan baik. Kan itu. Maka fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah kalau di antara kalian itu ada yang saling berselisih. Ya. Dan mendamaikan di sini di antaranya itu adalah kita bisa saling silaturahim, saling menjalin hubungan baik, mempererat lagi persaudaraan. Dengan silaturahim itu la'allakum turhamun, maka kamu akan dikasih
rahmat, dikasih kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sobat Dimas Di Ajeng yang berbahagia. Siapa sih sebetulnya yang tidak ingin dikasihani oleh Tuhan? Karena kalau kita dikasihani oleh Tuhan, tentu apa yang kita lakukan itu akan enak semuanya. Akan bahagia hidupnya di dunia. Namanya bahagia itu macam-macam. Ya. Kesehatannya ada, artinya kita selalu dalam keadaan sehat misalnya. Dilalah rezekinya juga ada. Ingin sesuatu, ya kita ya dilalah yo punya untuk membelinya. Ya dilalah ada saja, entah dari mana. Yang namanya rezeki itu Allah yang memberikan. Kadang-kadang kita kalau berpikirnya pakai akal saja, logika-logika seperti akal saja, kadang-kadang hal yang seperti ini nggak masuk. Tapi kenyataannya banyak juga yang di luar akal kita. Coba kalau kita lihat perjalanan hidup kita aja deh selama ini. Kadang-kadang kita mendapat rezeki itu kan tidak disangka-sangka. Yang jelas kalau kita sebagai seorang karyawan sudah tentu setiap tanggal sekian kita dapat gaji. Tapi kan kadang-kadang di luar itu ada saja. Dengan dari hasil apapun. Nah inilah. Kalau Allah sudah memberikan kasih sayangnya kepada kita, sesuatu yang kadang-kadang di luar akal pun itu akan terjadi pada diri kita. Maka kita menjadi orang yang bahagia hidupnya, orang yang senang hidupnya karena dikasihani oleh Tuhan. Ya, ini adalah salah satu daripada dampak apa yang namanya silaturahim, menjalin hubungan baik antara sesama manusia. Nah, kalau ini seperti ini kita sering lakukan, maka apa yang sudah kita sampaikan yang sebelumnya, maka kita akan selalu mendapat berkah dari Tuhannya. Dan akan selalu dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi hidupnya menjadi hidup yang lebih mulia, menjadi bahagia dunia dan akhirat. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.